Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan daurah khirrijin siswa-siswi MA Al-Quran Al-Amanah. Sekarang kita akan lanjutkan sesi kedua dari pembahasan kitab 10 kaidah tentang istiqomah. Kemarin kita telah membahas kaidah 1 sampai 4. Siapa yang masih ingat 4 kaidah yang kita pelajari kemarin? Kaidah pertama apa? Istiqomah itu Anugerah ya, berasal dari siapa? dari Allah. Dari Allah. Maka kalau kita ingin istiqomah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat istiqomah ya. Hakikat istiqomah yaitu apa? Meniti metode atau manhaj para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kaidah yang ketiga apa? Inti dari istiqomah adalah istiqomah hati. Karena hati itu ibarat apa? Raja. Ya, anggota badan adalah pasukannya. Sehingga kalau kita ingin istiqomah, maka mulailah dengan memperbaiki hati. Kemudian kaidah yang keempat, istiqomah yang diminta dalam syariat adalah tepat, ya, sesuai dengan sunnah. Kalau tidak mampu, minimalnya mendekati. Gitu ya. Jadi berusaha istiqomah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan kaidah istiqomah yang kelima. Silakan dibaca. Kaidah yang kelima, istiqomah itu selalu terkait dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Baik. Ini poin pentingnya bahwasanya apa? Istiqomah itu ada dalam 3 perkara, yaitu istiqomah dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam niat. Gitu ya. Kalau kemarin kita sebutkan pondasinya adalah istiqomah hati, maka kalau hati istiqomah harus selaras juga dengan istiqomah dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Lanjut. Istiqomah yang dituntut dari seorang muslim adalah istiqomah dalam perkataan, perbuatan, dan dalam setiap keinginan dan kemauannya. Dengan artian lain bahwa perkataan seorang muslim, demikian pula amal perbuatan dan juga hatinya hendaknya seluruhnya dikerjakan di atas keistiqomahan. Baik, ini juga mengisyaratkan tentang atau kepada definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu terdiri dari apa? Ucapan dengan lisan, ya, pengakuan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, seseorang istiqomah bukan hanya hatinya saja, bukan hanya menjaga perkataannya saja, tapi mencakup 3 hal tadi: ucapan, perbuatan, dan amalan hati atau niat. Gitu ya, seperti itu. Baik, lanjut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madariju Salikin, istiqomah erat terkaitnya dengan perkataan, perbuatan, keadaan, dan juga maksud dan keinginannya. Diriwayatkan dalam sanadnya Musnadnya Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak akan bisa lurus istiqomah imannya seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak akan bisa lurus hatinya seorang hamba sampai lisannya lurus. Nah, ini di garis bawahi ya, di sini ditandai.
Ini penting sekali. dan telah Gitu lewat ya. tahrij hadisnya. Baik. Nah, ini penting sekali merenungi hadis ini. Kalau bahasa Arabnya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan istiqomah hati seorang muslim sampai turut istiqomah pula lisannya. Nah, jadi istiqomah sekali lagi harus terpenuhi pada 3 hal ini. Istiqomah lisan, istiqomah hati, dan istiqomah anggota badan. Berarti kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang mengaku saya orangnya baik kok meskipun omongannya kasar. Saya orangnya baik kok, ya, lisan saya, ucapan saya bagus tapi nggak berjilbab. Nah, berarti ada yang salah dengan konsep istiqomah yang ia pahami. Ya, karena tadi istiqomah itu harus ada pada 3 hal tadi. Ucapan, perbuatan, dan hati. Gitu ya. Kenapa? Karena lisan itu ibarat cermin. Cermin yang ada dalam hati. Berarti kalau misalkan seseorang tidak bisa menjaga ucapannya, berarti menunjukkan kotor hatinya. Begitu juga dengan perbuatan yang buruk, berarti menunjukkan bahwasanya hatinya itu tidak istiqomah. Gitu ya. Jadi harus selaras antara ucapan, perbuatan, dan keyakinannya. Baik, lanjut. Al-Hafiz Ibnu Rajab Ibnu Rajab mengatakan, dan perhatian yang terbesar yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam masalah istiqomah setelah hati dan amalan badannya adalah lisan. Sesungguhnya lisan adalah penerjemah dan pengungkap apa yang ada dalam hatinya. Baik. Ini di garis bawah ini. Sesungguhnya lisan adalah penerjemah dan pengungkap apa yang ada dalam hatinya. Ini penting sekali dicatat ini ya. Sesungguhnya lisan adalah penerjemah dan pengungkap apa yang ada dalam hatinya. Kalian kasih judul kecil di sampingnya, HD goreng kubasa. Bahasa Sunda ini ya. HD goreng kubasa. Ya. HD goreng kubasa. Ada yang tahu artinya? Bagus. Hah? Ya, bagus dan jeleknya seseorang dinilai dari apa? Ucapannya. Ya. Kita bisa menilai seorang anak itu baik atau tidak, ya, baik atau nakal dari apanya? Dari ucapannya. Kalau kita melihat anak yang suka omongannya itu kancing coplok, tahu kancing coplok, ya? Kancing coplok itu afwan, anjing goblok. Nah, kita kira-kira mau nggak menilai dia ini anaknya baik banget? Hah? Enggak, gitu kan? Nah, kita bisa mengetahui kebaikan seorang itu dari lisannya. Makanya di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya lisan adalah penerjemah dan pengungkap apa yang ada dalam hatinya. Nah, jadi baik tidaknya seseorang atau istiqomah atau tidaknya seorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Termasuk juga dari status-statusnya di sosial media. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-kitabatu kal khitab. Tulisan itu ibarat ucapan. Jadi apa yang ditulis, ya, kalau sekarang mungkin di status sosmed, di WhatsApp, di Facebook, di X, di TikTok dan sebagainya, itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Maka jagalah baik-baik tulisan kita di sosial media. Karena kenapa? Itu mencerminkan diri kita. Gitu. Mungkin kalau di dunia nyata kita jarang ngomong, gitu ya, jarang bergaul, tapi di dunia maya, di sosial media kita rajin bikin status. Nah, maka harus dijaga statusnya. Tulislah yang baik-baik, yang mengandung manfaat. Baik, lanjut.
Yang perlu diberi perhatian di sini adalah bagaimana bahayanya hati dan lisan bagi seorang hamba di dalam masalah istiqomah. Bahkan bisa dikatakan keduanya adalah seperti sayap bagi istiqomah. Ya. Jadi hati dan lisan itu bagai dua sayap. Ya, ini hati dan lisan istiqomah, dalam istiqomah itu ibarat sayap. Jadi kalau misalkan hati dan lisan gak matching, hatinya ingin baik tapi ucapannya keluarnya buruk, berarti itu nggak seimbang, gitu ya. Juga bisa disebut tidak istiqomah. Baik, lanjut. Dalam masalah ini, sebagian ulama mengatakan seseorang itu berada dalam besar dan kecilnya apa yang ada dalam hati dan tidak dikeluarkan oleh lisannya. Baik. Nah ini di garis bawah ya. Seorang itu berada dalam besar dan kecilnya apa yang ada dalam hati yang dikeluarkan oleh lisannya, gitu ya. Ini bahasa Arabnya. Nah, al-mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi. Jadi seseorang itu tergantung dari dua organ kecilnya. Coba apa dua organ kecilnya? Ini terjemahannya bagusnya gitu. Jadi seseorang itu tergantung dua organ kecilnya, yaitu apa? Qalbuhu, hatinya, walisanuhu, dan lisannya. Dua-duanya organnya kecil. Lisan hanya berapa senti? Ya. Hati itu sebenarnya jantung ya, maksudnya di sini. Itu hanya berapa diameternya berapa? Hanya sebesar kepala ya. Kalau tidak salah, kecil. Tapi itu merupakan inti dari keistiqomahan. Gitu ya. Jadi kalau ingin istiqomah, jaga baik-baik hati dan lisan ini. Gitu ya. Baik. Lanjut. Maka hati dan lisan keduanya adalah segumpal daging yang sangat kecil, namun seluruh anggota badan seseorang itu mengikuti apa yang dalam kata hati dan ucapan lisan. Ya. Oleh karena itu, jika hati seseorang itu bisa istiqomah atau lurus, demikian pula lisannya maka anggota badan tentu akan mengikutinya dalam beristiqomah. Ya, ini garis bawah ini. Seluruh anggota badan seseorang itu mengikuti apa yang ada dalam kata hati dan ucapan lisannya. Ya. Kita sering lihat ya orang yang buruk, orang yang tidak baik, ya, orang anak nakal, biasanya antara perilaku dan lisannya itu biasanya sama. Perilakunya nggak benar, lisannya juga nggak benar, betul tidak? Gitu ya. Seperti kalau misalkan orang yang mabok ya, orang yang suka mabok, biasanya kan kelakuannya juga, ucapannya juga nggak benar, betul tidak? Gitu ya, seperti itu. Nah maka ini ya, anggota badan kita itu bergantung kepada hati dan ucapan kita. Lanjut. Adapun dalil pertama yang menunjukkan istiqomahnya hati adalah hadisnya Nu'man bin Bashir bahwa semoga Allah meridainya, yang telah lewat penjelasannya, bahwa Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia dan segumpal daging, jika dia baik maka baik pula seluruh anggota badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak maka akan rusak pula seluruh anggota badannya. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Baik, ini hadis ini di highlight ya, ini penting sekali. Bahkan kalau bisa dihafal ini. Hadisnya bunyinya seperti ini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat, jika segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluhu, maka baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Gitu ya. Jadi kalau ingin istiqomah, perhatikan hati. Gitu ya, karena itu akan mempengaruhi pada keistiqomahan lisan dan anggota badan. Lanjut. Adapun yang menjelaskan istiqomahnya lisan adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadisnya
Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika anak cucu Adam berada di pagi hari, sesungguhnya semua anggota badan mengingkari lisan seraya mengatakan kepadanya, takutlah kepada Allah atas kami semua, sesungguhnya kami adalah bagian darimu. Jika kamu istiqomah lurus, maka kami pun akan istiqomah. Namun jika kamu bengkok atau menyeleweng, maka kami pun akan terseret ikut denganmu. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, jadi ini dalil tentang istiqomahnya lisan. Yaitu apa? Ini ya, kalian garis bawahi yang ini, highlight. Nah, ini ya. Jika kalau bahasa Arabnya, idza asbah ibnu Adam, jika manusia atau anak cucu Adam berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Maka seluruh anggota badan itu mengingkari atau mengutuk lisan. Maksudnya bagaimana? Fataqulu, lisan atau anggota badan itu semuanya berkata kepada lisan. Apa perkataannya? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah atau takwalah kepada Allah atas kami semua. Maksudnya atas anggota badan ini. Kenapa? Karena fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqomah wahai lisan, maka kami pun akan ikut istiqomah. Wa ini wajazna. Kalau kamu bengkok wahai lisan, maka kami pun akan ikut bengkok. Ya, maka jagalah lisan kalau ingin menjadi insan yang istiqomah. Jangan mudah terbawa bahasa-bahasa yang FOMO, bahasa yang ngetren, ya, padahal tidak bermanfaat, atau padahal bahkan kasar, ya, tidak sesuai dengan Islam. Ya, jangan mudah terbawa bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa? Karena lisan itu mencerminkan keistiqomahan seseorang. Lanjut. Maka jika hati seseorang sudah istiqomah, maka amalan anggota badan pun akan ikut serta di dalamnya. Begitu juga lisan, jika ia istiqomah, maka anggota badan pun ikut serta di dalam istiqomah. Karena lisan adalah penerjemah apa yang ada di dalam hati seseorang, bahkan dia adalah pemimpin bagi amalan dohir. Ya. Ini tambahkan ya, lisan adalah pemimpin bagi amalan zahir. Lisan adalah pemimpin bagi amalan zahir. Kalau tadi kan sudah ya penerjemah dan cerminan hati, ditambah lagi pemimpin bagi amalan zahir. Gitu ya. Jadi kalau hati itu adalah pemimpin amalan batin, gitu ya, sedangkan lisan itu pemimpin amalan zahir. Baik, lanjut. Jika hati telah memerintahkan kepada lisan untuk mengucapkan sesuatu, maka lisan pun patuh mengucapkan apa yang menjadi kemauan hati. Karena pada hakikatnya lisan adalah pengekor hati, sedangkan perbuatan maka mereka mengikuti kemauan serta tunduk patuh kepada hati dan lisannya. Nah, ini garis bawahi ya. Hakikatnya lisan adalah pengekor hati, sedangkan amal perbuatan maka mereka mengikuti kemauan serta tunduk kepada hati dan lisannya, ya. Baik. Jadi lisan mengikuti kata hati. Jadi apa yang diucapkan lisan itu justru cerminan dari hati. Nah, kemudian anggota badan itu tunduk kepada hati dan lisannya. Lanjut. Oleh karenanya menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu memperhatikan hatinya dan selalu berusaha untuk memperbaikinya dengan memohon kepada Allah Ta'ala supaya diluruskan hatinya dan dijauhkan dari segala macam penyakit hati, dari iri, dengki, hasad, dan lainnya, sehingga pada akhirnya akan melahirkan ucapan dan perkataan yang baik sambil diiringi dengan amalan-amalan soleh. Baik, nah, kembali lagi ini ya. Jadi kalau ingin lisan kita lurus, istiqomah, seiring dengan istiqomahnya hati, maka mintalah kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya diluruskan hati dan dijauhkan dari penyakit-penyakitnya. Ya. Baik, nah jadi itu kaidah yang keberapa?
Kelima, bahwasanya istiqomah itu dalam apa saja? Dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam hati. Ya, jadi bukan di hati saja, gitu ya. Tapi harus dibuktikan dengan ucapan lisan dan juga perbuatan anggota badan. Baik, lanjut. Kaidah yang ke-6. Kaidah yang keenam, tidak ada istiqomah kecuali hanya untuk Allah, bersama Allah, dan berjalan di atas perintah Allah. Ya, ini garis bawahi, di highlight ya. Ini judulnya. Tidak ada istiqomah kecuali hanya untuk Allah, bersama Allah, dan berjalan di atas perintah Allah. Apa maksud dari ketiga ini? Kecuali untuk Allah, bersama Allah, dan berjalan di atas perintah Allah. Lanjut, yang pertama. Adapun yang pertama, maksudnya yaitu hanya untuk Allah. Maknanya adalah ikhlas karena mengharap wajah Allah. Dengan makna lain, seorang hamba beristiqomah dan berpegang dengan kuat untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus, Shirathol Mustaqim. Ikhlas dengan istiqomahnya karena Allah Azza wa Jalla, mengharap pahala yang ada di sisinya, dan berharap keridhoannya. Jadi maksud dari ya istiqomah karena Allah atau hanya untuk Allah, artinya istiqomahnya ikhlas karena Allah. Nah, jadi ini garis bawah ini. Jadi istiqomah itu adalah ikhlas, mengharap wajah Allah. Kenapa ini penting sekali? Karena istiqomah itu kan konsisten ya, berkomitmen. Maka harus ikhlas karena Allah. Karena orang yang tidak ikhlas biasanya nanti akan berubah. Ya, contohnya misalnya kalau ada orang yang misalkan tadinya non-muslim, lalu dia tiba-tiba masuk Islam bukan karena Allah, tapi karena misalkan ingin menikahi muslimah, ya, ingin bisa diterima pinangannya. Nah, berarti itu apa? Tujuan dunia. Gitu ya. Sehingga apa? Setelah dia berhasil mendapatkan istrinya, lalu murtad. Kenapa? Karena istiqomahnya tidak ikhlas. Gitu ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keinginan dunia. Sehingga apa? Dia tidak istiqomah. Gitu ya. Jadi maksud dari ini yang pertama, kalian kasih nomor ya sini. 1, maksudnya adalah ikhlas ya. Jadi karena Allah maksudnya istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap selainnya. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Baik. Jadi ini poin yang pertama dari kaidah ke-6, istiqomah hendaknya karena Allah atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersama Allah. Billah. Apa maksudnya? Kedua, bersama Allah, maknanya selalu meminta pertolongan dari Allah dalam mencari istiqomah, dalam beristiqomah, dan agar bisa teguh di atas keistiqomahannya. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Baik. Jadi poin yang kedua, istiqomah bersama Allah maksudnya apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Nah, garis bawah yang ini. Ya, jadi agar kita istiqomah, niatkanlah istiqomah itu ikhlas karena Allah. Kemudian sambil memohon pertolongan kepada Allah agar diistiqomahkan. Gitu ya. Lanjut. Allah Ta'ala juga berfirman, qala Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, bersemangatlah untuk mendapat yang bermanfaat bagi dirimu dan minta pertolonganlah untuk itu kepada Allah. Ya, garis bawah ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, hadis ini
Bunyinya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Jadi bersemangatlah mendapat apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau ini istiqomah, banyak-banyak meminta kepada Allah seperti yang kita jelaskan di kaidah yang pertama. Ketiga, dan berjalan di atas perintah Allah, maknanya adalah hendaknya dalam beristiqomah dia menempuh manhaj, metode yang benar, yaitu jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya. Sebagaimana hal itu termaktub dalam firman-Nya. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirt, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan telah lewat asar dari sebagian ulama salaf tentang penjelasan makna kalimat ini, seperti perkataannya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau mengatakan mereka tetap istiqomah di dalam mengerjakan faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Baik. Oke, jadi poin yang ketiga, istiqomah di atas perintah Allah. Jadi orang yang istiqomah itu tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada orang yang konsisten, misalkan alhamdulillah saya istiqomah misalkan kerja, tapi kerjanya di tempat yang nggak benar, gitu ya, maka itu tidak istiqomah, gitu ya, seperti itu. Jadi istiqomah juga harus pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, boleh digarisbawahi sini. Jadi istiqomahnya adalah istiqomah yang benar, yaitu di atas manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Sedang Al-Hasan mengatakan, mereka tetap beristiqomah di atas perintah Allah, beramal ketaatan kepadanya, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Ya, terus. Sedangkan makna perintah Allah Ta'ala adalah syariatnya, yang dengannya Allah mengutus nabinya, yang mulia, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu ya. Jadi itu 3 poin di kaidah yang ke-6 ini. Istiqomah, ikhlas karena Allah, dan juga sambil memohon pertolongan kepada Allah, dan juga di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan ada seorang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, maka dia bukan orang istiqomah. Ya, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Baik, lanjut kaidah yang ke-7. Kaidah ke-7. Bagi seorang muslim, walaupun sudah dapat beristiqomah, namun jangan sampai bersandar kepada amalannya. Ya, ini tidak bersandar kepada amalannya. Ini poin pentingnya, silakan digarisbawahi. Jangan bersandar kepada amalannya. Ya, lanjut. Sebesar apapun dan sebaik apapun istiqomah yang telah dimiliki oleh seorang muslim, maka jangan sampai dia menyandarkan pada amalannya serta tertipu dengan ibadahnya. Tidak pula dengan banyaknya zikir yang keluar dari bibirnya, serta ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, ini penting sekali ya. Ini garis bawah yang ini. Banyak orang, bahkan sebagian orang tua, ya, rela melepaskan anaknya di lingkungan yang belum tentu benar, karena beranggapan nggak apa-apa lah ada anak saya lulusan pesantren ini, ya, nggak apa-apa lah anak saya kerja di tempat kayak gitu, kan lulusan sekolah Islam, gitu ya. Nah, ini hati-hati, ini bisa masuk dalam gurur, ya, tertipu dengan amalan. Ya, termasuk kita, jangan sampai kita mentang-mentang misalkan ada saya mah lulusan Al-Amanah sekolah Islam, insya Allah kalau di tempat yang yang nggak benar juga saya insya Allah kuat. Nah, padahal istiqomah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan kita. Ya, jadi jangan bersandar kepada pencapaian kita dalam istiqomah. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai karena mentang-mentang sudah belajar tahunan ilmu agama di sekolah Islam, setelah keluar
menantang. Ya, menantang keburukan. Gitu ya. Seolah-olah kuat. Padahal yang menentukan istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi di sini jelas sekali seorang muslim jangan sampai menyandarkan pada amalannya serta tertipu dengan ibadahnya. Jangan sampai dia karena merasa banyak berzikir, ya banyak ketaatan, dia bersandar begitu saja pada amalannya tersebut. Baik, lanjut. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim menegaskan, yang dituntut dari seorang hamba dalam masalah istiqomah adalah mendekatinya, walaupun tidak bisa 100% untuk bertepatan dengan istiqomah dalam segala sisi. Maka jika tidak mampu untuk istiqomah, setidaknya dia bisa lebih mendekati istiqomah. Nah, ini garis bawahin ya. Jadi masalah istiqomah adalah mendekatinya walau tidak bisa 100% untuk bertepatan dengan istiqomah dalam segala sisi. Maka jika tidak mampu untuk istiqomah, setidaknya dia bisa mendekati istiqomah. Ya. Lanjut. Sehingga jika itu juga sudah tidak mampu lagi, maka yang ada adalah tafrid atau kurang dan idha'ah atau menyia-nyiakan. Hal itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berusahalah agar sesuai dengan sunnah, mendekatlah jika tidak mampu mengerjakan seluruhnya, dan berilah kabar gembira pada orang lain, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan sebab amalannya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak pula saya, kecuali bahwa Allah telah mengampuni saya dengan ampunannya dan rahmatnya. Baik, garis bawah ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan sebab amalannya. Baik. Ya, surga terlalu mahal untuk dibeli oleh amalan kita. Amalan kita ini sedikit. Katakanlah sholat saja amalan kita yang mungkin bisa kita andalkan dalam sehari paling berapa menit sih? Nggak sampai 1 jam kan? Kalau digabung sholat subuh sampai sholat isya, itu pun kalau diterima. Kemudian dengan amalan tersebut kita ingin masuk surga, gitu ya? Maka di sini sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk ke surga dengan sebab amalnya. La yadkhulul jannata la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga berkat amalnya. Bahkan para sahabat, ya, atau Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tidak pula engkau, wahai Rasulullah, tidak pula aku, kecuali Allah mengampuniku dan memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, jadi kita bisa beramal soleh, bisa menjadi anak yang baik, istiqomah, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalau mau jujur-jujuran belajar saja kita rajin nggak? Malas. Itu tidak. Gitu ya. Jadi ini murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa istiqomah. Lanjut. Dalam hadis yang mulia ini telah terkumpul dan tercakup di dalamnya kedudukan agama secara sempurna. Di dalamnya ada perintah agar beristiqomah, yaitu berusaha untuk selalu sesuai dengan sunnah, dan berusaha agar amalannya baik itu niat maupun perkataan, serta amalan perbuatannya tepat dan sesuai dengan sunnah. Dan telah datang hadis yang sahih dari hadisnya Thauban, istiqomahlah kalian, dan janganlah menghitung-hitung amalan kalian, dan beramallah, sesungguhnya amalan yang paling baik yang kalian kerjakan adalah sholat. Dalam hadis di atas, ini garis bawahin ya. Kenapa? Yang di sini. Nah, istiqomahlah kalian dan jangan menghitung-hitung amalan kalian. Ini sudah pernah sebelumnya ya. Baik, lanjut. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa mereka tidak akan sanggup untuk beristiqomah secara sempurna, sehingga ketika keadaannya sudah demikian, maka dianjurkan supaya mereka lebih mendekati dalam beristiqomah, yaitu berusaha agar dia bisa beristiqomah sesuai dengan kadar kemampuannya. Seperti halnya orang yang sedang melempar sesuatu ke sebuah lubang atau sasaran, jika dia tidak bisa memasukkan tepat ke lubangnya, maka lebih dekat dengan sasaran itu lebih baik baginya.
Nah, ini ya, ini perumpamaan. Nah, di sini siapa yang suka panahan? Ada yang suka panahan? Ya. Kan ketika kita memanah, inginnya apa? Anak panah kita sampai di apa? Tepat sasaran di tengah, betul tidak? Tapi seringnya apa? Mencong sana, mencong sini. Ya. Kadang di bulatan yang kedua, betul tidak? Begitupun dalam istiqomah. Ya. Jadi dalam istiqomah, dalam menaati agama ini, kita berusaha tepat sasaran semaksimal mungkin. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Maka yang penting kita berusaha. Jangan sampai ditinggalkan. Seperti yang Ustadz contohkan kemarin ya. Seperti misalkan dalam sholat malam. Kalau misalkan belum bisa konsisten 11 rakaat, ya jangan, minimalnya jangan tinggalkan witir. Itu ya. Seperti itu. Baik, lanjut. Namun, dengan ini semua Nabi mengkabarkan bahwa walaupun mereka sudah berusaha untuk selalu istiqomah dan ketika tidak sanggup, mereka berusaha untuk lebih dekat dengan istiqomah. Namun, semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sampai ada seseorang yang bersandar dengan amalannya, merasa bangga dengan amal perbuatannya. Jangan berpikir bahwa dia akan selamat dengan sebab amalannya, namun dia akan selamat dengan sebab rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ampunannya dan keutamaannya. Oke, itu ya. Jadi poin yang keberapa? Ketujuh ini intinya adalah jangan bersandar atau bangga terhadap amalan kita. Tapi selalulah bersyukur kepada Allah. Jadi setiap kali kita mendapatkan pencapaian dalam ketaatan, banyak bersyukur kepada Allah. Misalkan alhamdulillah saya di sini lulus 3 tahun tanpa hambatan, ya itu berkat karunia dari Allah. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kerajinan atau rajinnya saya dalam belajar, enggak. Itu rahmat dan kasih dari Allah. Kemudian tetap diistiqomahkan menjalankan sholat. Kalau yang perempuannya ketika lulus masih tetap berhijab, itu bukan dari amalan kita. Tapi apa? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melakukannya. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan terpedaya oleh amalan kita. Lanjut yang ke-8. Kaidah ke-8. Buah dari istiqomah di dunia adalah bisa istiqomah ketika meniti syirat, jalan pada hari kiamat nanti. Ya, ini digarisbawahi, ini judulnya ya. Jadi kalau kita istiqomah di dunia, kita akan istiqomah ketika meniti jalan di akhirat. Bayangkan kalian jalan di jembatan yang penuh dengan onak dan duri, yang kapan saja bisa membuat kita terjatuh, gitu ya. Nah, istiqomah pun seperti itu. Jadi hati-hati di dunia, ya, itu akan menjadikan kita hati-hati ketika berjalan di atas syirat di akhirat nanti. Lanjut. Siapa yang telah diberi hidayah, petunjuk untuk meniti Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Azza wa Jalla di dunia ini, maka dia akan diberi hidayah di kampung akhirat nanti, ketika sedang menyeberangi sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Nah, ini garis bawah ini ya. Di barang siapa yang diberi hidayah untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ketika di dunia, maka Allah akan memudahkannya berjalan menyeberangi sirat di akhirat nanti. Ya, lanjut. Maka pada hari kiamat seseorang akan berjalan melewati sirat yang telah dibentangkan di atas neraka jahanam, yang mana dia lebih tajam daripada mata pedang dan lebih lembut daripada rambut. Nah, ini kondisi sirat ya, pernah kita pelajari juga di kelas 11 kalau nggak salah. Ya, lanjut. Setiap manusia diperintahkan untuk melewati sirat titian ini, namun pada akhirnya setiap orang saling berbeda-beda di dalam cara melewatinya sesuai dengan kadar amal perbuatannya ketika masih di dunia. Demikian pula sesuai dengan keistiqomahannya dalam menempuh Shiratal Mustaqim pada kehidupannya di dunia. Ya, masih ingat ya, orang ketika melewati sirat di akhirat nanti ada yang melewatinya secepat kilat. Ada yang melewatinya seperti orang yang menaiki kuda yang larinya sangat cepat. Ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang merangkak. Nah, dan itu gambaran istiqomahnya seorang ketika di dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita ketika di dunia sering tergoda oleh kemaksiatan, ya, sering melalaikan kewajiban, nah itu
Begitu juga kondisi kita nanti ketika berjalan di atas sirat. Ya, karena sirat itu tadi bentuknya, sifatnya itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, dan di samping kanan kirinya itu terdapat kail-kail yang siap menjerumuskan orang yang berjalan di atasnya. Nah, kail-kail itu ibarat di dunia ini adalah kemaksiatan, gitu ya, kemungkaran, meninggalkan kewajiban, hal-hal yang haram dan sebagainya. Gitu ya. Ketika kita kuliah ingin fokus belajar, ada godaan-godaan, pacaran, dugem, gitu ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, kalau orang istiqomah tidak akan tergoda dengan godaan-godaan tersebut, gitu ya. Sedangkan orang yang tidak istiqomah akan mudah sekali tergoda oleh hal-hal seperti itu. Dan begitu pula nanti di akhirat, orang yang tergoda akan jatuh ya dari sirat tadi. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah diberi hidayah petunjuk di dunia ini kepada Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Ta'ala telah mengutus para rasulnya dengannya dan menurunkan bersama mereka kitab-kitabnya, dan dengan sebab itu dia akan diberi hidayah ketika meniti sirat yang akan mengantarkan kepada surganya dan negeri balasan. Namun ketetapan seorang hamba di atas sirat, jalan yang lurus ini yang mana dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia akan menjadikan tetapnya dia ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam di akhirat nanti sesuai dengan kadar amalannya. Dan seberapa besar ia di dalam menempuh pada jalan yang lurus ini ketika di dunia, maka begitu pula kadarnya ketika melewati sirat di akhirat nanti, sehingga di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat, di antara mereka ada yang melewatinya seperti kedipan mata, di antara mereka ada yang melewatinya secepat angin, dan yang seperti orang yang naik kendaraan, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan kaki, dan ada di antara mereka yang merangkak. Ada yang tersambar oleh api neraka dan ada yang terjatuh ke dalamnya. Maka seorang hamba dalam melewati sirat sesuai kadar ini di dalam menjalani Shirathul Mustaqim. Ya, ini garis bawahi. Maka seorang hamba dalam melewati sirat sesuai dengan kadar ia dalam menjalani Shirathul Mustaqim ini. Nah, itu ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Sebagai balasan yang setimpal, Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu Ta'ala, hal tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Tiadalah kamu dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Perhatikan serta berhati-hatilah terhadap syubhat, kerancuan, dan syahwat hawa nafsu yang akan memalingkan dari jalan yang lurus ini. Maka sesungguhnya sirat adalah seperti besi bengkok yang akan menjauhkan dari sirat tersebut, kemudian ia tersambar oleh api neraka dan terhalangi untuk melewatinya. Walaupun demikian, ya, ini di garis bawah ini, berhati-hatilah terhadap syubhat dan syahwat. Nah, itu ya. Nah, nanti di poin berikutnya akan dijelaskan syubhat dan syahwat itu apa. Jadi ini faktor terbesar yang menghalangi keistiqomahan seorang, syubhat dan syahwat. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu Ta'ala, wa ma rabbuka biddolamin lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Robbimu menganiaya hamba-hambanya. Dalam kesempatan yang lain beliau menegaskan, barang siapa yang dalam kehidupan di dunia ini telah tersambar fitnah, subhat, serta syahwat, sehingga berpaling dari jalan yang lurus, maka dia akan tersambar oleh jilatan api manakala melewati sirat pada hari kiamat nanti, seperti halnya dia tersambar oleh fitnah, subhat, dan syahwat di dunia. Dan pada tempatnya ada pembahasan yang lain dalam kitab ini, Al-Jawabul Kafi. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi poin yang ke berapa nih? Ke-8 ini bahwasanya istiqomah di dunia itu akan menjadikan seorang istiqomah kuat ketika melewati sirat di akhirat nanti. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Kalau kita mudah tergoda di dunia,
Gitu ya. Misalkan ketika kita kuliah ya, tergoda oleh pacaran, tergoda oleh pinjol, judol, dan hal-hal yang buruk lainnya, maka begitu jugalah keadaan kita nanti ketika menjalani sirat di akhirat. Gitu ya. Maka perhatikan baik-baik. Baik, kaidah ke-9. Baik lagi ke siapa? Habib. Sedikit lagi ya. Nah, lumayan nih, satu daurah satu buku ya, selesai. Lanjut. Kaidah ke-9, pencegah untuk istiqomah adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Nah, ini penghambat istiqomah ini nih. Nah, ini garis bawahi, syubhat dan syahwat. Nah, jadi godaan untuk istiqomah itu adalah tidak apa? Syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat dan apa itu syahwat? Di sini dijelaskan, lanjut. Segala macam bentuk syubhat atau kerancuan dan syahwat atau hawa nafsu, maka keduanya adalah pencegah serta pemutus yang dapat menghadang seseorang untuk selalu bisa istiqomah. Seorang yang sedang berjalan menempuh jalan yang lurus, yang mana di dalam perjalanannya tersebut tanpa sadar dia terus-menerus terjatuh dalam fitnah syubhat dan syahwat yang memalingkannya dari jalan yang lurus, maka dirinya akan terpalingkan jauh dari jalan yang lurus. Maka setiap orang yang telah melenceng dari istiqomah dan dari jalan yang lurus, itu semua tidak bisa terlepas dari dua perkara ini, baik itu disebabkan oleh fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dengan syahwat dia akan merusak amalan yang tidak dikerjakan, Yang telah dikerjakan. Sedangkan dengan sebab fitnah syubhat, maka dia akan merusak ilmunya. Nah, ini garis bawahi, dengan syahwat dia akan merusak amalan yang telah dikerjakan. Dengan syahwat ya, dia akan merusak amalan yang telah dikerjakan. Sedangkan dengan sebab fitnah syubhat, maka dia akan merusak ilmunya. Apa yang dimaksud dengan syahwat dan syubhat? Kalau syahwat itu berkaitan dengan keinginan-keinginan jiwa kita. Seperti misalkan apa? Yang muda itu pacaran, mabuk-mabukan, ya, nongkrong-nongkrong yang nggak benar, dugem, maksiat. Nah, itu apa? Syahwat. Karena jiwa kita itu inginnya senang-senang. Maka harus dilawan kalau mau istiqomah. Kemudian syubhat itu berkaitan dengan ini, pemikiran dan keyakinan. Contoh misalkan, kalau sekarang banyak sekali ya orang yang menjadi ateis. Ya, ngapain sih rajin-rajin beramal? Kan agama semuanya sama, mengajarkan kebaikan. Ngapain sih pakai kerudung ya gerah-gerah kayak gitu? Baik, buka aja. Nah, itu syubhat, gitu ya. Nah, jadi itulah dua penghalang istiqomah yang paling besar. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum sabili. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Ya, Telah tetap di dalam sebuah hadis dari Abdillah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW pernah menggaris di hadapan kami sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini adalah jalannya Allah. Lalu beliau menggaris garis yang lain di samping kiri dan kanannya. Kemudian mengatakan, ini jalan-jalan yang pada setiap jalan tersebut ada setan yang mengajak kepadanya. Beliau lalu membacakan firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, wa anna hadha saja terjemahnya. Langsung terjemahnya. Terjemah. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu di jalannya. Baik.
Ini kalian kasih catatan kecil di sampingnya. Setiap ingin istiqomah pasti ada godaannya. Setiap ingin istiqomah pasti ada godaannya. Ya, di sampingnya. Setiap kita ingin istiqomah pasti ada godaannya. Ya, seperti itu. Nah, ini diingat baik-baik ya. Apalagi nanti sebagian dari kalian kuliah pasti banyak cobaannya. Nah, jangan mudah terbawa ya oleh cobaan-cobaan tersebut. Lanjut. Oleh karena itu, setan yang mengajak manusia untuk berpaling dari jalan Allah Ta'ala yang lurus, maka ajakannya tersebut tidak lepas dari syubhat, kerancuan, dan kesamaran yang telah ditebarkan oleh setan serta syahwat yang melalaikan. Maka jika setan melihat ada seseorang yang sedang dalam keadaan lalai melampaui batas, maka setan jadikan dirinya cinta dengan hawa nafsu yang ada. Namun jika setan mengetahui bahwa dirinya dalam kondisi yang fit, semangat, selalu menjaga keistiqomahannya, maka dirinya dijerumuskan ke dalam keraguan serta kesamaran di dalam Beragamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, tidaklah Allah memerintahkan kepada hambanya sebuah perintah kecuali ada dua cara bagi setan untuk menggoda Bani Adam. Ada kalanya supaya mereka melalaikan serta meremehkan pada perintah tersebut, dan ada kalanya diantarkan mereka sampai batas yang tidak wajar sehingga mereka ghulu atau berlebih-lebihan. Maka dengan dua hal inilah setan menghasut anak cucu Adam, dan setan tidak peduli dengan mana dari keduanya ia tancapkan kuku-kukunya kepada anak cucu Adam. Baik, nah jadi ini dua godaan setan ya. Kalau orang semangat digodanya dengan sesuatu yang berlebihan. Misalkan dia rajin sholat, kemudian setan menggodanya, udah sholat subuhnya tambah aja kalau lagi semangat jadi 3 rakaat. Nah, sedangkan kalau orang yang lalai digoda dengan apa? Syahwat, gitu ya. Misalkan dia pengen pacaran sama setan, udah nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh kebanyakan manusia mereka tidak sanggup untuk bisa melewati dua perkara ini, kecuali sedikit sekali di antara mereka yang bisa selamat. Lembah yang pertama yaitu lembah bersikap meremehkan, dan yang kedua yaitu lembah bersikap berlebih-lebihan serta melampaui batas. Dan sangat sedikit sekali di antara mereka yang bisa tetap teguh di atas jalan yang lurus, yaitu jalan sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di sini saya akan menunjukkan sebuah contoh yang sangat agung serta besar faedahnya. Bahkan contoh ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berfaedah bagi kita semua. Bagaimana telah sahih di dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Sunan Imam Tirmizi dan selain keduanya, yang diriwayatkan dari Nawas bin Samaan. Semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan bagi jalan yang lurus. Maka ya, pada samping kiri dan kanannya ada 2 tembok dan yang masing-masingnya memiliki pintu yang terbuka hanya tertutupi oleh korden. Maka di depan pintu Sirat, jalannya Allah yang lurus, ada penyerunya sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke jalan Allah yang lurus, jangan berbelok-belok. Dan
Ada pula yang menyuruh di atas sirat, yang mana kala manusia akan mencoba untuk membuka dua pintu yang ada di kanan dan di kirinya sirat, maka diseru kepadanya, celakalah kamu, jangan coba untuk sekali-sekali membukanya. Sesungguhnya jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Maka perumpamaan sirat adalah Islam, sedangkan suran, dua tembok, adalah batasan-batasannya Allah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangannya Allah. Adapun penyeru yang berada di depan sirat adalah kitabullah, sedangkan penyeru yang berada di atas sirat adalah perasaan yang akan mencegah dalam hati setiap muslim. Nah, ini di garis bawah ya. Jadi perumpamaan yang adalah hadis di atas tadi, sirat ini adalah Islam. Kemudian dua tembok itu adalah batasan-batasan Allah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Ini godaan-godaan ini. Nah, adapun kitabullah ini adalah apa? Adalah penyeru yang membimbing kita dan juga perasaan baik yang ada dalam hati setiap muslim. Lanjut ke berikutnya. Perhatikanlah Perumpamaan di atas, niscaya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Allah Ta'ala telah memberi sebuah permisalan akan jalannya yang lurus, yang mana pada kiri kanannya terdapat suran atau dua tembok, yang kalau digambarkan maka engkau sedang berjalan di sebuah jalan yang lurus, sedangkan di sisi kananmu ada tembok, demikian pula di sisi kirimu pun ada tembok, dan pada tembok tersebut ada pintu-pintu yang sangat banyak yang engkau ya, cukup ya. Ini coba baca dari sini. Seorang muslim yang jujur. Nih. Seorang muslim yang jujur. Seorang muslim yang jujur dan istiqomah seorang muslim yang jujur dan istiqomah jika dirinya menginginkan untuk masuk ke dalam pintu syahwat, maka ia akan dapati bahwa hatinya akan menolak serta berontak, tidak merasa tenang dan tentram. Maka inilah teguran dari Allah yang ada dalam hati setiap muslim. Nah, ini ya. Jadi kalau hati kita merasa tidak tenang dengan suatu kemungkaran, maka itu teguran dari Allah agar kita meninggalkannya. Baik. Ini agak panjang ya. Sebentar lagi Jumatan. Oke. Ya cukup, ini nomor 9, langsung ke nomor 10 ya. Jadi yang ke-9 intinya tadi apa ya? Yaitu penghalang terbesar dari istiqomah adalah tidak apa? Syubhat dan syahwat. Itu godaan terbesar. Ya, untuk mencegahnya tadi ya, yaitu kitabullah, kemudian apa? Kebaikan yang ada dalam hati kita. Ya, karena kita sudah belajar sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lanjut ke 10. Ya. Agak cepat ini, sebentar lagi kita Jumatan. Kaidah ke-10, tasyabuh, menyerupai dengan orang-orang kafir termasuk perkara terbesar yang bisa memalingkan dari istiqomah. Nah, ini. Adapun tasyabuh, kalian kasih catatan kecil di pinggirnya, jangan FOMO. Tahu FOMO ya? Gampang ikut-ikutan. Nah, banyak orang terutama ini lulusan pesantren itu jadi tidak istiqomah gara-gara apa? Ikut-ikutan. Ya, ingin ikut keren seperti orang pada umumnya, akhirnya dia malah keluar dari jalan istiqomah. Lanjut. adapun tasyabuh menyerupai dengan orang-orang kafir kembali pada dua perkara yang disebabkan oleh kerusakan, ada kalanya karena ilmunya yang tidak benar atau ada kalanya karena amalan yang tidak sesuai. Nah, ini garis bawah ini ya. Jadi karena pemahaman yang tidak benar atau amalan yang rusak. Lanjut. Maka perhatikan makna kalimat ini yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani. Terus? Maka kerusakan serta penyelewengan kaum Yahudi adalah dikarenakan rusaknya di dalam
mengamalkan agamanya. Karena mereka berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan kerusakan yang timbul di antara Nasrani adalah dikarenakan rusaknya ilmu mereka. Mereka Nah, ini ya, beramal paragraf tanpa ini disertai ditanda ya. dengan ilmu yang Lanjut. Sedangkan kerusakan yang timbul dalam pembahasan kita adalah ada kalanya tidak bisa terlepas. Mungkin dikarenakan menyerupai Yahudi di mana seseorang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Nah, ini garis bawahi. Seseorang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Ini mirip siapa? Yahudi. Nah, lanjut. Atau kemungkinan yang kedua adalah menyerupai Nasrani yang mana mereka beramal namun tidak disertai dengan ilmu dan dalil. Baik, ini ya. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menamakan mereka di dalam bukunya yang berjudul Iqtidha Shiratal Mustaqim Mukhalifata Asyabal Jahim, dan telah mengisyaratkan dalam bukunya tersebut beberapa perkara yang berkaitan dengan kebiasaan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang sudah mempengaruhi umat ini. Sedangkan bagi seorang muslim, hendaknya dia berpaling jauh-jauh dari tasyabuh dengan orang-orang kafir agar tidak melenceng dari jalan yang lurus, sehingga ketika melenceng darinya dia akan berjalan di atas jalan yang dimurkai oleh Allah atau jalan yang sesat. Sebagaimana telah tergambar dalam firman Allah Ta'ala, Artinya langsung. sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Nah, itu ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau ingin istiqomah jangan mudah terbawa arus, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang nggak benar. Ya, jadi tunjukkanlah bahwasanya kita itu pernah belajar agama Islam yang baik. Ya, ini pesan dari Ustadz ya. Jangan mudah terbawa, terutama teman-teman ketika kuliah. Banyak Ustadz nggak sekali dua kali melihat mantan santri. Nah, dulu ketika santri taat, tapi ketika kuliah atau kerja di luar, dia nggak kelihatan bekas santrinya. Tadi karena sebab apa? Ikut-ikutan. FOMO kalau bahasa zaman sekarang, gitu ya. Baik. Ini tolong bacakan di sini. Ini halaman berapa? 57 ya. Sungguh akan ada orang-orang yang akan mengikuti sunnah perjalanan kebiasaan orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai-sampai kiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun pasti akan ada yang mengikuti mereka. Nah ini ya, jadi ini adalah kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir sedikit demi sedikit sampai ikut kepada mereka. Maka jangan mudah FOMO, jangan mudah terbawa arus. Ya, gitu ya. Harus percaya diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan. Harus bangga kita dijadikan orang yang baik. Jangan mudah ikut-ikutan yang lain. Lanjut, penutup gantian. Ya. Nah, ini langsung ke quotes ini. Diriwayatkan dari muridnya Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, karomah yang paling besar dan agung adalah tetap berpegang teguh dengan istiqomah. Nah ini ya, jadi karomah atau kemuliaan yang paling besar, apalagi di hari ini adalah bisa istiqomah. Ya, yang laki-laki saya coba lihat, yang sholat subuh di kampung, kebanyakan orang tua apa anak muda? Kebanyakan orang tua, bapak-bapak. Coba di luaran sana, perempuan muslimah yang pakai hijab, banyak atau sedikit? Terbatas, ya. Nanti di kampus akan lebih wah lagi, gitu ya. Nah, maka karunia terbesar adalah bisa istiqomah. Lanjut. Berkata Syekhul Islam dalam bukunya Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Asy-Syaitan. Langsung ke sini, adapun puncak dari karomah. Adapun puncak dari karomah adalah menetapi istiqomah. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Ini masih banyak sebenarnya. Jadi intinya
Kalau kita bisa istiqomah, maka sama dengan kita telah mendapat karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baca perkataan yang ini. Jadilah sebagai orang yang istiqomah, bukan sebagai orang yang mencari-cari karomah. Karena sesungguhnya hatimu selalu bergerak atau sibuk ketika dalam pencarian karomah tersebut. Sedangkan Robmu memintamu untuk selalu istiqomah. Ya, sebagian orang cari-cari karomah wali, karomah tempat-tempat keramat, tapi sebenarnya karomah yang paling utama itu adalah bisa istiqomah. Gitu ya. Baik. Nah, sepertinya cukup ya. Ini terakhir doa ya. Coba bacakan doanya. Jeng. 60. Ya, ini. Semoga saya mohon kepada Allah. Halaman 60 yang paling bawah. Nah. Yang saya memohon kepada Allah. Nah, itu. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Robi Arsy yang agung dengan nama-namanya yang mulia, serta sifat-sifatnya yang tinggi, agar menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang ditetapkan dan beri hidayah untuk selalu berjalan di jalannya yang lurus, dan menjauhkan kita dari jalan yang dimurkainya, serta jalan yang menyesatkan, memperbaiki urusan kita semuanya, dan memperbaiki agama kita yang menjadi penjaga segala urusan kita, dan memperbaiki dunia kita sebagai tempat kita mencari penghidupan, serta memperbaiki akhirat kita sebagai tempat kembali kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan hidup ini sebagai tempat untuk menambah amal kebaikan kita, dan kematian sebagai tempat istirahat kita dari segala keburukan. Amin. Terus? Salawat serta salam dan barakah serta nikmah semoga Allah curahkan selalu kepada hamba dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat beliau seluruhnya. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah pembacaan dan juga pembahasan buku 10 kaidah tentang istiqomah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Silakan ambil buku itu, ya simpan baik-baik. Kalau kalian sudah mulai goyah, ya ke bawah arus, mulai FOMO, baca lagi buku ini. Ya, dan ingat-ingat lagi bahwasanya kalian pernah belajar ilmu agama yang insya Allah benar di sekolah ini. Ya, paham tuh? Baik, ya. Sampai ketemu di jenjang yang lainnya. Kalau nggak ketemu di dunia, mudah-mudahan ketemu di akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.